4, 3, 2, 1. Good morning. Halo, apa kabar? Suaranya nggak kedengeran. Ya, voice-nya bagus. Halo, Oh, coba ini lagi. very clear, suaranya jelas. Oh, clear. Oke, good morning. Iya. Good SRP, salam morning. radio. Saya mulakan dulu ya. SRP, salam radio Pineng. Thank you very much kepada semua rekan-rekan yang sudah bergabung. Pagi hari ini saya mengundang Mr. Taslim Muiz. Kita nak bahas mengenai anak sekolah online, tetapi ternyata semua bisa kena efek, semua bisa kena imbas. Saya persilakan Mr. Taslim untuk memperkenalkan diri dulu kepada rekan-rekan kita semua. Oke, thank you, Ma Bro. Senang pagi ini bisa diajak gabung bincang asik tentang imbas dari pembelajaran online ya. Halo teman-teman, saya Taslim Muiz. Sehari-hari sebagai analis perilaku, orang psikologi lah, ya. Hari ini kita mau diskusi banyak, ya mungkin nanti kalau teman-teman bisa ngobrol, kita bisa lebih asik lagi tentang apa sih dampak dari media pembelajaran online ini bagi kemesraan hubungan suami istri, ya, kemesraan suami istri dan anak, ya. Ini idenya Dr. Agus bagus banget ini ya. Ternyata pembelajaran online itu berdampak pada kemesraan ya. Ini kita mau bicara hari ini mengenai hal itu gitu. Jadi senang banget, terima kasih sudah diajak ngobrol hari ini. Oke. Mau tanya Mr. Taslim, first of all, nanti kita akan bahas lagi. Apakah Mr. Taslim ini apakah punya suatu lembaga atau suatu badan bila orang nak discuss lebih jauh? Oh, siap. Oke, Ya. saya managing director di sebuah perusahaan konsultan namanya TMC Indonesia. Teman-teman bisa kunjungi www.tmcindonesia.com. Itu sebuah lembaga konsultasi SDM, konsultan SDM dan tata kelola. Jadi kalau teman-teman punya persoalan atau punya kendala dalam pengembangan anak, pengembangan masa depan anak, minat bakatnya, kemudian minat bakat orang tua juga ya. Nah, itu bisa datang ke tempat kita untuk konsul. Seperti itu. Kami dengan senang hati menerima layanan untuk konsul. Thank you, thank you. Sebelum kita mulakan, izinkan saya menyampaikan satu pantun dulu. Siap. Body gendut digoyang supaya body slim. Dikasih musik dangdut, dijamin tak menderita. Senang rasanya pagi ini berjumpa Bapak Taslim. Motivator sukses, happy life idola kita. Sayangnya saya nggak mempersiapkan pantun, kalah deh gue. Nggak tahu sejauh apa. Oke, Mr. Taslim, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saja. Apakah sekolah online merupakan opsi yang baik saat ini, menurut Mr. Taslim? Oke. Tidak ada orang yang menduga bakal terjadi seperti ini ya. Keadaan pandemi ini sama sekali tidak ada orang yang mempersiapkan diri dengan sangat baik karena ini datang tiba-tiba. Jadi pembelajaran online ini memang sebagai alternatif bagaimana anak kita tetap bisa belajar karena dia tidak boleh datang ke sekolah, dia mesti belajar dari rumah. Nah, ini sebagai alternatif itu bagus. Tapi tentu ini jangan satu-satunya jadikan jadi satu-satunya cara media pembelajaran. Kita mesti kreatif mengembangkan media-media pembelajaran yang lain sehingga kemudian tumbuh nanti keinginan anak untuk terus belajar meskipun harus di rumah, meskipun dia terpisah dari teman-teman sebayanya gitu. Iya. Oke. Menurut Mr. Taslim, kita sudah sekitar 2 hampir 3 bulan kondisi seperti ini. Apakah ada saran atau solusi yang lain? Oke. Pertama dulu kita pikir begini, pembelajaran online itu kan memang dampaknya banyak gitu ya. Pertama, orang tua memang kan belum sama sekali mempersiapkan diri gitu. Mamski mungkin yang sekarang lagi nonton, Mamski, Papski gitu yang nonton hari ini.
Iya. Nah, pasti ngerasa ini, aduh, Mamski misalnya tiba-tiba dia di rumah yang biasanya sibuk ngurusin rumah, Iya, sibuk iya. ngurusin suami, ngelayanin kebutuhan anak. Tiba-tiba dia mendadak harus jadi guru, tiba-tiba harus mendadak menemenin anaknya apa namanya buat video, hal-hal yang dia nggak duga sebelumnya. Ini pasti ya kita pasti agak sedikit tertekan lah ya menghadapi posisi itu dalam tahap awal gitu. Jadi ini dampak yang pertama gini. Kan kendalanya pembelajaran online itu ada banyak. Pertama, Betul. ada orang tua yang punya handphone tapi dia nggak sanggup bayarin pulsanya yang tiap hari nambah-nambah terus itu kan, dan mahal, Betul. habis terus itu. Satu. Iya. Yang kedua, kalaupun dia bayar handphone ada, pulsa ada, dia nggak punya keterampilan menggunakan fitur-fitur handphone Betul. gitu, Betul. sehingga dia mungkin nggak begitu terampil. Mungkin dia punya handphone, punya pulsa, terampil, tapi dia nggak punya waktu. Misalnya Karena ya ada yang kerja juga kan? iya, jadi suami papski dan mamski yang kerja itu pasti jadi masalah banget gitu. Siapa yang harus nemenin anak membuat video, menemani dia belajar, itu yang ketiga persoalannya. Ada juga yang bermasalah adalah dia punya handphone, punya pulsa, punya keterampilan menggunakan handphone, punya waktu, tapi dia nggak punya kesabaran dalam membina anak, ya kan? Artinya Ini yang nggak bisa dibayar ini ya? Nah, ini yang susah nih. Dia memang ya dia nggak punya latar belakang pedagogis, dan memang selama ini dia tidak terbiasa mengasuh anak di rumah sepanjang hari gitu. Ini kan sulit kalau dia nggak punya kesabaran gitu. Nah, ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Papski dan Mamski. Nah, para Mamski yang tidak punya sabar ini ya ujung-ujungnya kan tertekan gitu. Pasti, pasti. Nah, kalau tertekan, nah wanita katanya sebagian besar wanita itu kalau tertekan, dia cuma dua hal bro yang dia kerjakan. Apa aja tuh? Yang pertama naik sasa, ya kan? Naik sasa. Yang kedua merepet, itu dua itu. Alamak, Nah, ini sama-sama nggak ada enaknya loh nih. nah, jadi kalau kita di rumah ngadapin papski ini, ngadapin mamski yang tiba-tiba naik sasak terus, gampang marah gitu, terus ngerepet terus gitu, itu wajar, itu kejadian yang ya wajar gitu. Kita pun jadi mamski pasti ngalamin hal yang sama gitu. Jadi gimana caranya nih supaya mamski tidak marah-marah, ya kan? Betul, Biasanya tuh betul. kalau apa namanya, kalau naik sasak sama apa Merepet. merepet, ada jalan keluarnya bro biasanya. Oh, ini Ngemol. banyak ini. Mau tahu nih. Nah, cuma ngemol sekarang kan nggak bisa juga. Nggak bisa, Ya kan? duluan. Nggak bisa. Jadi tiga-tiganya sekarang ini semuanya kita tanggung gitu. Jadi suami juga, para papski mulai hari ini juga harus menaikkan level sabarnya. Oke. Ya, memahami keadaan ini gitu. Nah, ini dampak-dampak dari pembelajaran online yang ya harus kita diskusi lebih jauh lah gitu. Gitu, my bro. Oke. Nenen, siapa saja yang berpotensi terkena efek anak yang sekolah online selain papski, mamski ini? Apakah ada yang lain kira-kira terkena efeknya? Efek yang utama justru pada anak, my bro. Nah, itu yang kita lupa ya. Iya. Itu yang lupa. Semuanya mikir efek ke sampingnya, ke dalamnya yang ada yang lupa. Iya. Persoalannya kan begini. Anak milenial ya, yang kata Karl Mannheim itu kan yang memperkenalkan millennials pertama kali ya. Tahun 26 dia nulis buku. Dia bilang gini, anak milenial itu cuma dua aja kuncinya. Pertama joyfulness gitu, keceriaan. Kedua friendship, pertemanan gitu. Ini dua kunci buat anak milenial. Nah, anak milenial ini mulai lahir tahun berapa lah? Tahu. Yang tahu nih, anak milenial nanti udah umur 40 dia merasa anak milenial lagi. Iya. Anak milenial itu katanya lahir, kalau menurut Karl Mannheim itu di atas 87, matang di atas tahun 2000. Oh, oke. Gitu. Jadi yang umur 20, umur 30 itu ya masih milenial, tapi yang matang di atas 2000 itu sudah sangat matang banget sebagai milenial, yang disebut sebagai gen Y itu ya, genetiknya Y. Nah, kata Karl Mannheim,
ini genetiknya Y gitu, udah beda banget sama generasi sebelumnya. Nah, mereka ini sangat mengandalkan pertemanan. Nah, artinya mereka hidup di peer environment, di lingkungan teman sebaya mereka. Mereka baru bisa belajar, bisa tumbuh hebat itu di tengah teman sebayanya gitu. Nah, sekarang Sedangkan dengan ini belajar di online rumah, tidak boleh jumpa kawan. yes, itu Stres nggak persoalannya. ini? Stres ini. Stres, Stres anaknya ini. stres. Nah, anaknya stres, terus sementara tiap hari disuruh belajar terus, bikin Nah video, itu bikin dia. video, bikin video gitu. Apalagi dikerjakan dengan target, itu udah nggak ada mikir joyfulness-nya lagi. Udahlah yang penting tugas siap Yes, dikumpul. Tapi every day yes. hilang joyfulness-nya. Nah, ini kalau terus dibuat kayak gini, bro, terus aja dibuat gini, Ya, kita berharap ada sekolah-sekolah yang dengar live di kau hari ini, sehingga mereka amin. juga jangan memindahkan, kita jangan sampai memindahkan kelas di sekolah ke rumah. Bukan itu Efeknya esensi satu dari, anak. yes. Berarti Ya, harus jadi ada alternatif cara belajar di rumah yang tidak membuat stres, tapi meningkatkan joyfulness, meningkatkan friendship juga. yes. Itu dia. Jadi kita mau bahas dua hal nih ya. Iya. Bahas mengenai anak, dampaknya pada anak. Kita bahas juga dampaknya terhadap pasangan suami istri gitu. Mantap. Ya kalau Papski itu kena repet terus di rumah lama-lama ya kesel juga ya kan. Oh gitu ya, biasa paps itu gampang kesel ya. Ya gini, kan buat para mamski itu bukan tak boleh karena wanita itu mesti ada menurut penelitian di Michigan itu mesti ngabisin 15.000 kata sehari, bro. Oh, berarti kalau nggak Jadi sampai kalau dia mencapai ini stres dia. stres, Ini target harian belum tercapai. jadi kalau mamski di rumah, mamski kita marah-marah di rumah, oh dia sedang berusaha mencapai targetnya gitu. Nah itu aja. Jadi kita support dia. Kita Iya, support dia. Kita support. berikan challenge baru supaya Pak ini gimana sih Pak kau Pak? Oh aku membantu kau mencapai targetmu loh Ma. Yeah, Ini kan extremely lebih besar. correct. Yes, that's right. Nah, Oke. jadi dua nih dampaknya ya, ke anak dan ke orang tua gitu. Nah, Betul. merepet itu boleh, buat para mamski boleh, ya kalau nggak merepet bukan wanita gitu. Tapi sekarang bagaimana merubah repetan itu jangan sampai menyakitkan hati anak, menyakitkan hati suami gitu. Itu yang perlu dijaga. Gini, kita merepet itu kan tujuannya ingin memperbaiki. Tapi kalau Betul. timbul demotivasi, artinya orang menjadi tersinggung, menjadi masuk ke hatinya, anak terdemotivasi, suami terdemotivasi, itu kan nggak jadi bagus gitu. Jadi gimana Jadi merubah nggak dapet repetan efek jadi yang diharapkan motivasi. ya. Yes. Apa efek psikologis terhadap anak selama sekolah online? Ya. Persoalan sekarang adalah dengan online itu dia dijauhkan dari teman sebayanya. Betul. Sebabnya bagi sekolah-sekolah, mulai hari ini ayo kita jangan cuma sekedar bikin pembelajaran, didengarin gurunya ngajar by online, kemudian dia harus membuat kesimpulan gitu. Kalau itu saja, itu memindahkan kelas ke rumah. Iya. Itu yang menambah stres anak. Jadi yang sekarang harus dibikin adalah, ayo sekolah-sekolah bikin dong cerita apa, anak dorong bikin video, bercerita mengenai teman-temannya. Oh, Kegembiraan ya? dia bersama teman-teman, yes. Iya. Kenangan dia bersama teman-temannya, apa yang dia lihat lucu di si A, di temannya A, di B, di C, buat kontes. Karena ini nanti akan muncul ingatan sama friendship-nya, joyful-nya juga muncul. Yes. Itu dia. Kita mesti sekarang ini sekolah-sekolah yang bagus, kelas-kelas yang bagus, guru-guru yang bagus, dia mesti mulai berpikir bagaimana caranya membuat friendship virtual. Oh, friendship virtual, so good. Yes. Ini memang nggak salah lah Mr. Taslim tulisannya success and happy life. Nggak salah ini udah kena nih kau bisa ini. aja. Aduh. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Hatiku. Nah, oke. Sekarang persoalannya adalah
Nah, apakah sekolah ingin tergerak mengembangkan ini? Jangan cuma target pembelajaran gitu. Masalahnya mungkin sekolahnya nggak ada yang ngerti mindset seperti ini. Yes. Jadi sekarang gimana caranya anak-anak kita itu, dia ngerjain kerjaan di rumah, tapi dia merasa sedang kontak dengan teman-temannya semua. Soalnya virtual friendship itu penting gitu. Buat kayak kontes, siapa yang paling heboh cerita mengenai temannya, siapa yang paling asik muji temannya, siapa yang paling asik ceritanya. Itu kan membuat anak kerinduannya lepas, dan dia kemudian bisa belajar lebih bagus. Ya kan? Betul, betul. Saya sih nggak perlu ngajarin, malu deh ngomong sama dokter spesialis THT ya kan, ini soal kepala ya kan. Otak kita itu cerita SRP, saya sebagai host. Gini, otak itu kan simpulnya itu brother. Simpulnya itu dalamnya ada kecerdasan, pembelajaran dalamnya gitu. Simpulnya kayak karung gitu, kayak segi 8 gitu. Nah, simpulnya itu cuma satu bisa buka, pakai hormon endorfin. Endorfin ini kan morfin yang ciptakan tubuh kita untuk bahagia gitu, untuk joyfulness gitu. Nah, ini baru bisa keluar kalau dia bersama teman sebayanya dengan peer environment-nya. Nah, kalau dia sendiri terus ditambahin ilmunya terus, percuma karena nggak akan keluar gitu. Nggak masuk dia ya? Nggak masuk. Nggak masuk dia. Mau ngisi gelas, ya gelasnya cuma segini aja, tumpah lah terus itu. Yes, tumpah terus. Yes, itu dia. Jadi sekarang kalau anak di rumah misalnya mamanya, mamskinya, papskinya juga terjebak pada pembelajaran, harus buat video ini, bikin ini, bikin ini. Hari-hari itu pikiran cuma buat video aja. Betul, nggak ada joyfulness-nya. Iya, dan kemudian anak hubungan pribadinya, kualitas hubungan pribadi dengan ayah ibunya, karakter dia untuk tumbuh menyesuaikan diri dengan lingkungan, itu nggak terjadi. Yang terjadi hanya buat video, buat video, buat video. Jadi kayak Korea Utara ya? Yes, jadi kan kita harus ingat apa yang dikatakan jadinya sistem ini mengarahkan buat anak. Yes, jadi kan kata Bloom itu ya, ada namanya Benjamin Bloom ya, dia bilang kita mendidik ini orang mana nih? Bukan orang Pangkalan Susu? Belum? Bukan, itu orang tembung. Nah, Benjamin Bloom bilang kita membuat pembelajaran itu untuk ngisi kepala, head gitu, ya kan? Tapi juga nggak cuma ngisi kepala, kita harus membuat orang lebih terampil, handnya, jadi head and hand. Tapi jangan lupa, pembelajaran paling penting itu justru hatinya, heart. Ini jadi paling penting kan? Daripada ini semua. Semua iya. Siapapun juga, karir apapun juga di dunia ini, itu nggak sukses kalau cuma dengan head dan hand saja. Orang-orang hebat hari ini yang muncul di dunia sekarang ini adalah orang yang heart-nya berkembang. Gitu. Nah, dengan pembelajaran yang online ini, heart-nya nggak berkembang. Betul. Soalnya, apa yang dibuat oleh SRP itu, oleh temanku itu, ya kan? Lucu-lucu sama anaknya, nyanyi berdua bareng. Itu tuh modal investasi termahal untuk masa depannya. Oh, nanti aku sampaikan sama dia. Sekolah. Nanti aku sampaikan sama dia, biar dia lanjutin. Iya. Sampaikan sama itu ya, sama ya. Iya, saya sampaikan, dekat kok aku sama dia, sebelah rumah aja. Iya. Itu yang dilakukan SRP itu bisa dicontoh tuh. Jadi joyfulness itu kunci utama berhasilnya anak di masa depan. Oh. Bukan dia bisa kerjain PR, bukan dia bisa hitung matematika banyak dan cepat. Bukan. Tapi kan dibilang orang-orang pintar itu nggak ada yang joyful amat kayaknya. Rata-rata yang penting kau bisa masuk sekolah bagus, universitas bagus, mau hubungan kau sama kawan nggak usah peduli. Yang penting pendidikanmu tinggi. Itu selalu orang tua ajarkan zaman dulu. Baca deh bukunya Digital Leader, itu di dalamnya ada Steve Jobs yang punya iPhone ya, Apple ya. Iya. Steve Jobs bilang, dunia ini nggak akan diisi lagi oleh orang yang pintar. Orang pintar itu kerja sama orang yang joyful. Oh, oke? Iya. Makanya dia kreatif sekali ya. Yes. Semenjak dia udah nggak ada, maka kreativitas Apple pun memang menurun. Yes, gitu. Jadi dia bilang,
ada Robert Kiyosaki juga nulis buku ya. Diko mungkin pernah baca. Kenapa Robert Kiyosaki ini mahasiswa dengan orang Medan Petis. ya itu dia. Udah pernah jumpa kita kan sama dia yang suka kita minum Udah sama-sama. waktu beli pepaya dulu sebelum corona ini. Ya, yang naik mobil di kau itu, yang tunggu aku Pak di SM Raja itu dia. Nah itu. Nah, nah si Robert Kiyosaki bilang nih, kenapa mahasiswa dengan nilai A itu akhirnya kerja dengan mahasiswa nilai C? Oh, kenapa ya? Kenapa? Karena anak C ini lebih joyful, kreativitasnya keluar. Iya. Itu dia, ini mendasar ternyata ya. Orang kira Iya. udah lawak-lawak ini hancur nih hidupnya. Ternyata itu poin penting bagi dia untuk upgrade dirinya. Iya. Karena gini bro, hidup ini ditentukan oleh keberhasilan orang mengatasi masalah. Soalnya ada kecerdasan namanya adversity quotient namanya. Iya. EQ. Jadi EQ inilah titik di mana orang paling berhasil. Bagaimana dia mengatasi masalah? Dia jumpa masalah, dia terhenti karena masalah, dia buntu, tapi dia kembali bangkit. Itu masalahnya. Nah itu EQ itu bilang bangkit ya. Itu. Nah orang-orang yang EQ-nya tinggi, dia punya rasa humor tinggi untuk mengatasi masalah. Cepat dia keluar. Cepat dia keluar, dan itu memang harus dilatih ya, bukan apakah itu bisa dilatih? Misal gini, aku nggak bisa kayak gini joyful banget, apakah itu bisa dilatih? Oh bohong nggak kayak gini, udah biar aja lo kayak gini. Iya, gini, sekarang itu di sekolah-sekolah di Singapura lah, contoh yang dekat sama kita, mereka lagi demen banget namain sekolah mereka The Happy School. Oh, jadi Singapura itu sekarang lomba-lombaan sekarang welcome. Mereka mencuri konsep Mr. Taslim ini ya. Enggak, saya nyuri konsep mereka. Jangan bilang-bilang, kita nyuri konsep mereka. Oke. Nah, jadi Singapura itu sekarang lagi rebutan bikin happy school. Karena mereka sadar, oh ternyata kalau semua anak menang olimpiade, iya, semua anak dari kecil olimpiade, terus pikirannya gitu, dia nggak berkembang. Berarti mereka udah lihat ya, yang pintar-pintar itu pun stresnya tinggi, dia nggak bisa mencapai upgrade dirinya ke level, karena hidup ini kan masih panjang, stres itu berkelanjutan. Yes. Masalah itu bukan setahun 2 tahun aja, seumur hidup. Ya, hidup. Karena hidup itu kan cuma lompatan dari satu masalah ke masalah yang lain gitu. Waduh, ini pasti pembahasan kita ini akan sangat bermanfaat bagi semua orang selama 50 ratusan tahun ke depan ini video ini nanti. Amin. Nanti aku akan tayangkan ulang ini. Bayangkan pahalanya mengalir, kita bagi 2 pahalanya. Amin. Ya dapat pahala tuh dirimu punya ide gitu kan. Apa ya aku bisa bikin, hebat loh. Sekarang aku mikir di kau kapan praktek ya, tiap hari dia kerjanya kayaknya sekarang di IG di sini, tapi hebat banget gitu. Itu punya keterampilan memanage waktu, itu hebatnya dirimu. Gitu. Aduh, janganlah kayak gitu. Kuping naik, ini host nanti jadi istrinya kalau dipuji-puji. Nah, jadi kita ngelihat sekarang ini, anak kita pintar, bagus. Anak kita jago di sekolah, hebat, bagus. Bukan berarti, wah berarti nggak perlu pintar. Bukan, perlu. Karena kalau kita nggak pintar, kita nggak menang di banyak kompetisi. Betul. Tapi harus ingat, bahwa pintar saja tidak cukup. Kita harus buat anak kita pintar dan happy. Dia fun. Dan tidak mungkin anak jadi ikut happy kalau orang tuanya tidak membangun suasana. Yes. Nggak bisa anak diharap, lu harus happy lo, lu harus ketawa lu. Nggak bisa. Mana bisa. Kalau ayah ibunya sendiri tidak happy hubungannya, ya kan? Kualitasnya tidak happy hubungan antar suami istrinya, ya dia sulit membuat anak jadi happy di rumah. Dan pengalaman kami ini kayak gini lah. Ini baru ngomong ini udah hampir 30 menit, waktu kita udah mau habis, tapi ternyata topik ini makin panas. Ini kan jadi membuat saya ingin mengundang lagi. Siap. Saya kalau perintah Dr. Agus kapan aja siap aja. Nah, oke. Bagaimana ngatasin supaya enak nih kan gitu mungkin ya? Betul. Solusinya apa gitu? Oke. Tunggu. Ini makin hot. Izinkan saya menyelipkan satu pantun lagi. Oke. Pada semut merah aku merasa malu melihat mereka bernyanyi selalu la. Corona oh corona lekaslah berlalu. Tak sabar semua kembali seperti sedia kala.
Amin. Dika pantun oke, Oke, nyanyi oke, lanjut Mister Taslim. sekolah oke. Nah, Dika kan ngomong corona tadi, solusinya juga saya mau ringkas saja dengan corona. Solusinya nih ya, bagaimana membuat anak kita happy belajar di rumah, itu atasi dengan corona. Apa corona ini bukan penyakit ini kan? Ya, kan dapat ide dari dirimu. Pertama ya, itu kolaborasi. Iya. Oke. Jadi, ayah, ibu, mamski, dan papski mulai hari ini, mari kita berkolaborasi. Jangan cuma sekedar bekerja sama. Kerjasama tuh gini, apa bedanya cari kerjasama uang sama kolaborasi? Iya, ini Beda mata ya? kuliah dengan 2 SKS ya. Waduh, dalam ini, dalam. Oke, gini, kalau kerjasama itu, papskinya cari uang, mamskinya ngurusin anak sama ngurus rumah, itu namanya kerjasama. Itu kerjasama? Kerjasama. Oke. Tapi kalau kolaborasi, nah, semua orang melakukan hal yang sama. Kata Steve Jobs, everyone do everything. Jadi gini, papski itu pulang cari duit, sampai di rumah, bantuin dong mamskinya, bantuin anak belajar. Ya kan? Bantuin di rumah yang meringankan beban dari mamski. Jadi kita mengerjakan banyak hal, mengerjakan banyak fungsi. Begitu juga mamskinya. Bukan kalau aku udah cari uang, oke urusan anak urusan kau. Iya, itu kerjasama namanya. Itu kerjasama. Sekarang naik ke level baru kolaborasi. Kolaborasi. Sehingga istri kita nggak terlalu stres gitu. Oke. Ya kan, mamski nggak terlalu stres. Saya mencoba dari sisi papski. Saya cari uang. Kalau yang kolaborasi ya, saya bantu urusin rumah sikit-sikit, saya ikut bantu urus anak. Energi saya lebih banyak habis. Kira-kira apakah efek dari kolaborasi itu cukup besar feedbacknya? Ya, gini, kolaborasi itu justru nanti membuat kita semuanya happy. Jadi si mamski ini lihat papski datang, udah capek nih pulang dari rumah, dia bilang, oh papski datang bisa bantuin aku, nemenin anak gitu. Dia happy, nungguin papskinya pulang. Oke. Nah, itu satu. Jadi bantuin anak belajar. Jadi kita bisa share tugas kita di rumah. Oke, mamski juga biar berkembang. Dia kalau udah selesai di rumah, dia juga bisa bantu jualan. Dia bisa jual online, bikin apa. Dia kreativitasnya tetap terjaga gitu. Kan mamski itu jangan sampai dia jadi domestik itu aja diurusnya. Dia kan mesti berkembang juga. Betul. Kalau terjadi kolaborasi seperti ini, maka mungkin repetan dari mamski itu berkurang dia. Oh, itu efeknya ya. Dan itu efeknya ke anak juga. Anak yang buat itu, anak jadi happy gitu. Dia tahu hari ini belajar sama papa, besok belajar sama mama, hari ini belajar sama mama ini, besok sama papanya. Dia tahu, dia dapat. Teman-teman, ganti-gantian ngajarin anak, oi. Iya gitu. Itu baru betul. Udah? Ini aku ngomong gini ke orang-orang sama ngomong ke diriku sendiri. Iya, aku mau ngomong gitu tadi tapi takut nggak enak. Untung nggak pengertian, kalau enggak ngomong kan awak ketusuk rasanya. Itu satu ya, itu baru ko. Sekarang ro ya. Robah cara pendekatan pada anak. Baik. Berarti ini juga tidak cuma orang tua. Ayo sekolah juga, teman-teman yang di sekolah ya, mulai hari ini ayo rubah dong. Kita nggak mungkin. Ini untuk sekolah juga ya, bukan hanya orang tua ya, sekolah juga ya. Mantap. Iya. Gimana caranya? Dan kita pada anak dengan cara anak kita mikir dengan cara kita. Perspektifnya masih perspektif anak. Gitu. Sampai kapanpun kita nggak akan bisa memenuhi kisi-kisi pembelajaran itu. Kalau sekolah nih ya, kisi pembelajaran itu nggak akan bisa kita capai. Kalau dengan daring seperti sekarang, itu nggak akan pernah tercapai. Sehebat apapun kita buat videonya, itu nggak akan tercapai. Gitu. Kalau anak nggak dibuat happy. Intinya yang belum dapat ya, intinya ya. Yes. Jadi ayo hari ini, doronglah sekolah mendorong anak untuk mengembangkan interaksi sosialnya melalui video-video itu.
Gitu. Yang kedua, di rumah mamanya, papanya, mamski dan babski ini, ayo rubah, jangan cara kita, tapi cara anak. Kita bertanya sama anak, apa yang mereka perlukan terhadap kita. Jangan kata pokoknya, kan kita suka banget dengan kata pokoknya kan bro. Pokoknya belajar. Ngomongnya sambil pokoknya, saya nggak merasa. Pokoknya nanti sore papa datang, videonya selesai. Papa nggak mau tahu. Papa ini capek juga tahu kerja ngurus ini lagi. Ya itu kan. Jadi tertekan dia. Betul, betul. Pasti. Nah, ini harus kita atasi. Robah cara pandang. Mulai hari ini, anak itu perlu teman. Dia perlu ditemani. Jadi ayah ibunya mulai hari ini, yuk. Karena dia nggak bisa berteman. Teman seumurannya. Terputus, kita sambung lagi. Ini topiknya panas. Ternyata topiknya panas. Panas. Baru baru sampai ro, belum juga. Nah, udah putus sinyalnya. Kita ini banyak yang kena tusuk nih perasaannya semua orang. Papski, mamski. Dari namanya kok jadi milik paps ke papap preman wow paps ke papap metropolitan. Kita tunggu sambungan kita dengan Mr. Taslim again. Coba sekali lagi ya. Ya. Halo. Ya. Sorry. Tenggelam. Makin panas. Masih roll tadi udah terputus. Nggak kuat sinyalnya mendengarkan topik yang fenomenal ini. Yes. Oke. Jadi kita masih bisa lanjut ya? Iya, lanjut. Ya. Jadi mulai hari ini orang tua yang pandai mencuri hati anaknya sehingga mau bersahabat dengan orang tuanya, hanya orang tua itu yang berhasil. Jadi ayo mulai hari ini curi perhatian anak agar dia mau berteman sama kita. Tapi nanti saya katakan, kalau mamski disuruh kayak gini, dia pasti bilang juga, aku disuruh curi perhatian dia. Aku kan punya perasaan juga. Siapa yang perhatikan perasaanku? Itulah tugas si papski. Iya itu, kau ngerti. Jadi ini, sekarang ini berantai, ternyata pesan berantai. Disuruhnya Mr. Taslim ini dia ngomong satu kata, disuruh nyok mikir. Supaya jangan awak ditusuk, bagus nusuk diri sendiri. Bagus. Kau cepat ngerasa ya, aku senang orang yang gitu, yang cepat ngerti. Jadi kita saling berkolaborasi di rumah untuk saling bersahabat gitu. Anak kita perlu perhatian sebagai sahabat, itu diperhatikan mamanya, diperhatikan papanya gitu. Papa mamanya baru bisa memerhatikan anak kalau dia juga saling bersahabat berdua, itu bisa jadi teman.
I'm sorry, terputus. Karena signal. Saya undang lagi. Sohot sekali topi itu. Oke, saya nak invite ke Mr. Taslim. Come again lah. Yes. Nyambung lagi. Seru kali, bayangkanlah. Masih bahas soal hubungan suami istri putus. Yes. Ini pasti yang mensabotase orang yang nggak suka sama topik kita yang terlalu enak di hati ini. Enggak. Ini konspirasi ini pasti ini. Mereka lagi matikan jaringan tadi, bukan karena nggak suka, tapi mereka lagi benahi hubungan sama suami istri. Oh ternyata aku mesti meluk istriku gitu. Aku mesti ini gitu. Jadi mereka butuh waktu untuk itu sehingga diputus dulu jaringannya gitu. Oke? Kita udah roll ya. Continue. Yes. Nah, sekarang oke? Nah, naikkan level kesabarannya. Oke? Jadi sekarang baik Papski mau Mamski, sekarang harus berlatih untuk menaikkan level kesabaran. Gitu. Kita bisa tanya sama diri sendiri, dari tahun ke tahun aku masih marah kayak dulu nggak ya gitu. Kalau sama itu nanya berarti ke aku diri belum sendiri berkembang. ya, bukan nanya ke pasangan ya. Bukan nanya ke Instagram juga ya teman-teman, apakah nggak usah. Ya, bener. Mesti nanya sama diri sendiri, nanya sama pasangan. Menurut kamu aku udah berubah belum soal kesabarannya gitu. Oke, naikkan level kesabarannya. Jadi turunkan naik sasaknya. Oke, naikkan level kesabarannya. Jadi Mamski yang selama ini mungkin dari dulu kayak gitu, terus kalau marah itu gayanya gitu terus. Nah, ini sekarang perlu dirubah gitu kan. Kayak di kau itulah, rambutnya hari-hari tiap hari ganti, penampilannya ganti. Kalau aku kan kayak gini-gini aja ya. Nah, itu harus terjadi perubahan gitu, harus ada sesuatu yang berubah. Nah, naikkan level dari kesabaran kita. Karena kita sadar bahwa sekarang anak kita butuh banget kehadiran kita sebagai sahabat gitu. Dia lagi nggak punya temen, nah temennya cuman kita. Dan jangan lupa masa dia usia kayak gini ya cuman ini, bentar lagi dia gede, masa ini nggak bisa diulangi lagi. Yes. Di otak kita itu kan ada namanya critical area ya, brother. Nah, itu terbentuk sampai umur 12. Iya. Nah, anak-anak kita yang sekarang masih belum 12 tahun dan dia mengalami masa pandemi ini cuman ada mungkin di generasi dia. Iya. Dan dia ngalamin ini cuman dia yang ngalamin gitu, cuman generasi dia yang ngalamin hal seperti ini. Kalau ini buruk yang terjadi dalam diri dia, hanya pembebanan tugas, kena marah kalau nggak selesai. Ya sampai dia kan ada banyak video yang nangis rindu sama teman-temannya, rindu sama gurunya. Nah, kalau ini jadi trauma dalam diri anak kita, tersimpan dalam critical areanya, itu yang membuat anak sepanjang umurnya seringkali takut berhubungan dengan orang, seringkali takut dengan tugas-tugas yang berat, karena dia merasa dia nggak pernah berhasil keluar dari tekanan itu gitu. Ternyata besar efeknya ya. Iya, besar sekali. Dan kita pun punya peran besar di sini. Kita tidak mengerjakan, kita diam saja pun kita salah. Yes. Sebabnya sekarang ini harus orang tua mikir, ini kesempatan emas buat kita. Kesempatan emas banget buat kita untuk menginvestasikan sesuatu di masa depan anak. Ini masa yang paling sulit buat anak gitu. Jadi kalau kita berinvestasi membuat dia happy dalam masa sulit ini, dia akan terlatih keluar dari masa sulit. Itulah yang tadi kecerdasan yang mengatasi kesulitan itu, adversity quotient itu. Itulah nanti akan dia bisa keluar dari sini kalau kita berhasil mengatasinya. Nah, berarti kalau guru-guru di sekolah, oke. Kalau pertanyaannya, Pak, ini kan masa corona, sebaiknya investasi kemana? Ke rumah, ke tanah, ke saham, atau ke apa? Jawabannya ke anak. Yes.
Rumah saham itu ya boleh kalau uang kita berlebih, tapi kalau kita orientasinya hanya untuk mencari itu, kita melupakan aset kita yang utama adalah anak, itu akhirnya ya kita nanti rumah dan apartemen dan segala macam itu akan habis juga karena urusan anak. Jadi harus kita ingat apapun juga dalam hidup ini yang paling penting adalah anak kita. Pekerjaan ini penting, harta itu penting, tapi seberapapun pentingnya itu dia kalah penting dengan anak kita. Oh, ini dengar Itu. kata-kata Mr. Taslim ini banyak yang nangis ini sekarang. Aku yakin langsung gini, ngap mata. Udah kalah acara Mama Dede. Ini udah bikin nangis orang acara ini. Iya. Ya, aku menduga kau juga mau nangis, tapi untung berkacamata hitam gitu ya. Itu dia, makanya aku udah tahu nih. Ini bahaya nih ngomong sama Mr. Taslim, kena-kena nih, terharu awak. Aku harus jaga style. Gitu. Jadi mulai hari ini, ayo, ini masa-masa yang paling berat buat anak kita dan masa paling berat juga dalam kehidupan kita. Jadi di tengah gini nih kita masih mengasah kemampuan kita untuk keluar dari kesulitan gitu. Terutama mengeluarkan anak kita dari kesulitannya dalam belajar. Gitu. Ini investasi yang penting banget gitu. Kolaborasilah orang tua, mamski dan papski. Ayo mulai hari. Tunggu. Ya. Sebelum kesimpulan, saya harus selip lagi pantun. Oke. Jus jambu enaknya dicampur kuini. Tapi awas, datang banyak lalat dan ngengat. Pak Taslim hadir di pagi indah ini, membawa suasana ceria dan rasa semangat. Yes, mari kita semangat ya. Kalau kita semangat, anak-anak kita jadi hebat, itu udah pasti. Itu. Kan gini, anak itu adalah apa yang dilihatnya dari orang tuanya. Jadi kalau orang tua yang penuh semangat, bukan apa yang disuruh, Pak. Bukan. Itu. Anak kita tidak, anak milenial itu lebih mengutamakan mata daripada telinganya. Jadi apa yang dia lihat dari ayah ibunya, dari mamski dan papskinya, itu yang dia tampilkan pada orang lain, bukan apa yang didengar itu. Jadi kalau kita ingin mengajar anak kita senang sama buku, itu bukan dengan menceramahi dia berjam-jam, itu nggak akan, nggak ada gunanya. Nggak ada. Tapi kalau dia lihat ayah ibunya senang membaca, di rumah tidak sering, kalau bertengkar itu dia lihat bahwa setelah bertengkar itu ternyata ada solusi yang didiskusikan. Anak melihat, oh ternyata kita boleh berbeda pendapat, tapi kita terus kalau ada pendapat kita mesti diskusikan dengan bagus. Nah itu akan dilihat anak. Dilihatnya ya. Jadi banyak orang tua hari ini ingin anaknya hebat dalam karakter, tapi dia nggak mau mencontohkan. Contoh misalnya ya brother, kalau kita lagi contoh misalnya kita lagi bawa mobil nih, kalau ada orang menghalangi kita kan kita sering banget ngelaksonin itu, ya kan? Kita nggak sadar bahwa itu investasi buat anak kita, dia akan tumbuh jadi orang seperti itu juga. Oh, apalagi kalau udah sambil emosi ngomongnya gini, oh aku kira ini jalan opung kau. Iya, itu masih mending. Ada lagi yang gini, bodak. itu jenis buah-buahan ya. Iya, itu jenis buah-buahan. Nah, ketika itu diajarin ke anak, dia kan besok akan lakukan ke temannya. Oh iya, bahaya. Sama, ketika malam hari kita malam hari nih, bawa mobil brother. Terus lampu merah, kosong, terus kita lewat gitu lampu merahnya. Kita bilang sama anak, itu tanya anak, kenapa lewat? Pi, kan lagi kosong. Oh, ternyata dia bilang, oh kalau kosong ternyata kita harus lewat gitu. Oh. Ternyata itu akan masuk ke ingatan dia ya. Iya, itu yang masuk ke critical area-nya yang tadi. Ya. Di critical area-nya masuk teori ini, aksioma, teori-teori itu semuanya masuk di situ. Oke. Jadi, Mr. Taslim harus beri contoh. Ya. Saya mau buat resume singkat. Yes. Lepas ini Mr. Taslim nanti boleh kasih tambah sedikit lagi apa yang esensialnya yang kurang. Oke. First of all, saya akan ceritakan. Memang masa pandemi ini tidak diduga. Itulah yang buat orang tua, sekolah, semua terkejut. Mau tidak mau kondisinya tidak boleh pergi dari rumah, harus di rumah belajarnya. Ini adalah sistem yang masih bisa berubah. Kita salah satunya yang berperan dalam perubahan ini. Termasuk cakap-cakap pagi nih. Nah, wanita itu memang punya
ciri khas, dia harus mengeluarkan 15.000 kata per hari. Jadi apabila istri kalian, pasangan kalian sedikit ngomong, itu tanda bahaya. Karena dia tidak bisa mencapai hariannya. Dia banyak ngomong, oh setelah dia berarti. Namun kalau dia tertekan, dia akan naik sasak dan akan merepet. Nah, yang ternyata berperan mendapat efek dari sekolah online itu anak. Itu poin nomor 1. Jangan kita mikirkan, oh aku sebagai mama ini stres, aku sebagai bapak ini kena. Jangan lupa poin nomor 1, ya anaknya, karena dia yang paling nomor 1 di dalam situ. Nah, anak-anak kuncinya 2 di generasi milenial ini atau generasi Y. Generasi milenial ini yang lahirnya di atas 87. Ada 2 ya, joyful dan friendship. Dalam semua pendidikan, tolonglah kita ingat, dia joyful, dia friendship, perkembangannya cepat. Kalau nggak ada 2 poin ini, ya dia hanya kayak di Korea Utara, diktator, lu kerjain apa yang gue suruh. Udah, nggak berkembang otaknya. Nah, kemudian yang paling penting lagi, kalau untuk belajar, isi kepala penting, tangan terapel penting, tapi yang most important adalah heart. Nah, Mr. Taslim pagi ini ngasih tips yang sangat penting sekali. Supaya anak adalah bukan hanya aku kerja, lu istri yang ngurusin anak, tetapi bersama-sama, termasuk cari uang juga, ngurusin anak juga, bantu beresin rumah juga, istrinya juga akan ikut membantu itu. Jadi dengan adanya kayak gini saling berjalan, ini baru tercapai semuanya bisa happy. Kemudian apa sih Roba cara pendekatannya. Coba orang tua dan sekolah mikirkan bagaimana, oh kalau aku jadi anak, dapat nggak ya yang tadi joyfulness sama si friendship. Kita coba pikir dari segi anak. Kemudian yang nah itu naikkan level kesabaran. Kita bisa tanya ke diri kita sendiri, atau kita tanya sama pasangan kita, yang apakah kira-kira kesabaranku dari tahun ke tahun udah meningkat belum yang? Dan anak-anak itu yang ditirunya adalah apa yang dilihat. Bukan apa yang kita bilang, kau baca buku lah kau, kau berdoa lah pagi hari, kau jangan main handphone aja lah kerjanya. Tapi dia apa yang dia lihat. Jadi mesti mau tidak mau, apa yang kita kerjakan dulu. benar. Ya, saya mohon maaf sebelumnya kalau misalnya banyak papski, mamski yang merasa tertusuk hatinya ya, atau merasa kayak diceramahi, kayak dihakimi. Ya, itu kembali ke diri sendiri. Saya harap semua responnya positif, karena anak-anak ini adalah masa depan bangsa. Jadi kalau mau bangsa ini bagus, anak cucu kita bagus, ternyata kita berperan besar. Bukan bilang, oh ini pemerintah kita, ternyata peran besar. Oke, ada yang mau ditambahkan Kak Mr. Taslim? Aku termangu-mangu dengan kesimpulan Dikau deh. Loh, aku yang termangu-mangu dengan apa yang ku bilang. Gini, memang kalau orang hebat itu kayaknya yang aku mau semua tadi itu sudah terangkum dengan bagus, disimpulkan dengan bagus, bahkan tambahan itu jadi tambahan ilmu buat aku gitu. Hebat lah pokoknya. Waduh, aku senang memang sekali. Ini pahalanya untuk siapapun yang nonton ini, kita bagi 2 pahalanya. Amin. Sip. Gitu. Jadi kesimpulan Dikau sudah oke banget. Bahwa kita mulai hari ini, ayo kita fokus pada anak kita lakukan yang terbaik buat anak kita ajak dia senyum. Mikir hari ini, kita mikirnya selalu gini, pas dia bangun itu, apa yang aku buat untuk anakku hari ini ya, gitu. Nggak cuma kue untuk buka puasa, nggak cuma makanan untuk lebaran gitu, tapi yang utama adalah anakku bahagia nggak dengan kehadiranku gitu. Itu yang paling penting, gitu. Dan jangan lupa, Papski juga harus mikir, apakah istriku sudah happy nggak dengan aku datang? Karena itu kan kata kunci tadi. Suamiku pulang. Oh, berarti kan dinanti-nanti. Ini bukan soal uang, bukan soal harta ya. Bukan soal uang ya.
Bukan. Suamiku datang, tas baru. Bukan ya, bukan. Karena Bukan. Mr. Taslim sedikit pun tidak ada membahas soal sesuatu yang berbau uang, berbau harta, material, nggak ada. Iya. Gitu. Good. Oke. Sebelum saya tutup, izinkan saya closing pakai pantun, boleh? Boleh. Aku senang deh, kau udah jago nih buat pantun, jago. Gila deh. Belanja oleh-oleh khas Kota Palu. Ingat kain tenun, belilah 2 atau 3. Kami sampaikan doa yang terbaik selalu untuk Mr. Taslim, istri, anak-anak, dan keluarga. Amin. Semoga lancar puasanya, bentar lagi hari raya, sehat selalu Siap. Bapak sekeluarga. Mohon maaf lahir dan batin, nanti kita jumpa lagi setelah corona, dan pasti ada topik lanjutannya. Saya minta izin dulu dari awal, pasti mengundang lagi. Karena tujuannya makin kita berbagi hal yang baik, pahala kita mengalir deras. Amin. Amin. Saya terima kasih banyak ya sama Dr. Agus ya hari ini. My bro, senang banget kita bisa jumpa seperti ini. Dikau itu udah beyond the horizon gitu kalau menurut pikiranku ya. Horizonnya dokter spesialis itu kan ya dia pada ilmunya gitu. Tapi Dikau itu udah dokter spesialis, jago nyanyi, senang bercanda sama teman-temannya. Hari ini Dikau nggak cuma senang membuat gembira diri sendiri, tapi berguna buat orang lain. Ya kan? Waduh. Saya berharap semua Dikau sama istri sama Beatrix di rumah sehat-sehat terus. Semoga kita sukses terus ya kan, dimudahkan semua urusan oleh Tuhan. Dan Dikau maju terus ya, sehingga mungkin banyak karya-karya lagi yang bisa dinikmati oleh orang lain. Buat teman-teman yang ini salah satu memang efeknya kenalan sama Mr. Taslim tuh gitu, upgrade jadinya. Dikau tuh bisa aja ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya, itu bahasa Inggrisnya ngumbang nama itu, ngumbang. Tunggu dulu, ini udah bikin naik-naik kuping. Ma, kirim kue untuk Mr. Taslim, Ma. Ampun. Halo, ya, apa kabar? Sehat ya? Sehat ya. Seneng deh. Ya, mana itu profil kuenya biar kita naikkan. Enggak apa-apa, nanti aku buatkan. Dan izin Mr. Taslim, nanti rekaman kita ini saya akan tayangkan di YouTube. Jadi ini akan everlasting. Yes. Oke. Thank you very much. Jadi teman-teman semuanya terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, saya Taslim Muiz, mohon maaf. Tidak ada maksud apa-apa. Di banyak tempat saya dipanggil prof, saya pikir sudah prof. Apa tuh? Sedikit lagi. Tadi pasti ada yang mau nanya ini. Seandainya mau tanya mengenai kepribadian anak, mengenai kepribadian diri sendiri, bakat, minat diri sendiri, kadang pun kita pasti bingung kan? Pasti ada yang sampai usia 30-an masih bingung, aku ini sebenarnya bakatnya apa sih? Boleh silakan konsultasi dengan Bapak Taslim Muiz. Di mana, Pak? Ya, Bapak Ibu yang butuhkan layanan untuk psikotes anak, untuk menentukan bakat minat anak, ya penjurusan dia SMA, penjurusan dia kuliah, dia sebagusnya kemana, dia yang menurut bakat minatnya, nggak cuma ikut-ikutan teman atau ikutan keinginan orang tua, boleh datang ke TMC Indonesia di Jalan Air Bersih nomor 10B. Medan itu di SM Raja belok kanan ya. Tapi mungkin lebih mudah nanti buka saja di www.tmcindonesia.com. Gitu. Oke, bolehkah saya tanya nomor WA Bapak? Siapa tahu ingin buat janji appointment atau bagaimana? Boleh. Boleh. Nomor WA saya 0852. Pelan-pelan, Pak. 0852 62 47 55. Ya. Saya ulang lagi. Ya terakhirnya ya. Yes. 0852 6247 5555. Ya. Baik, nanti saya akan tuliskan juga di bawah kok. Jadi teman-teman mudah bila ingin menghubungi Mr. Taslim. Oke. Iya. Terima kasih banyak Mr. Taslim. Berjumpa dengan sahabat hebat seperti dirimu ya. Aku juga lah kan Mr. Taslim bantu saya upgrade diri saya. Iya. Gitu ya. Thank you very much Mr. Taslim. Sama-sama. Semoga harinya baik,
Semoga puasanya Amin. juga lancar dan nomor satu Amin. sehat selalu. Tuhan berkati Bapak selalu ya. Amin. Makasih banyak Amin. Pak. Bye Ya, oke, selamat bye. pagi. Bye bye.